Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali dalam program acara Qalbun Salim. Baik, dalam episode kali ini kami mengangkat tema tentang tahlilan. Istilah tahlilan dalam masyarakat muslim di Jawa adalah kegiatan doa bersama yang dilakukan untuk mendoakan orang muslim yang baru saja meninggal. Hal ini juga terjadi pertentangan di kalangan umat karena katanya kegiatan tersebut tidak ada di zaman Nabi. Kemudian bagaimana yang sebenarnya? Mari simak penjelasan selengkapnya berikut ini. Baik, saya sudah bersama dengan guru kita yaitu Ustadz Abdul Ghani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Baik Ustadz, tema pada episode hari ini masih berkaitan dengan episode sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang ziarah kubur, manfaat ziarah kubur dan lain sebagainya. Sekarang kita membahas tentang tahlilan. Hal ini juga terjadi pertentangan di kalangan umat karena katanya kegiatan ini tidak ada pada zaman Nabi. Bagaimana yang sebenarnya ini Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa, sampai jumpa lagi, bertemu kembali dengan kami di kajian Qalbun Salim. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga memohon kepada Allah agar kajian kita ini senantiasa diberkati dan menambah wawasan keagamaan kita sehingga cakrawala keagamaan ini bisa kita terapkan sebagai bentuk rahmah kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita, dan kita wujudkan kasih sayang ini kepada umat. Pemahaman-pemahaman yang moderat, pemahaman-pemahaman yang i'tidal, tengah-tengah, ini yang kita sampaikan, sehingga harapan kami dengan adanya penyampaian pemaparan daripada kajian yang saya sampaikan ini bisa memberikan pencerahan, kedamaian, kenyamanan buat kita dalam keberagamaan. Baiklah, sebagaimana disampaikan oleh host tadi, terkait dengan tema yang kita angkat pada kajian kali ini, yaitu terkait dengan tahlilan atau mungkin bahasa lain yasinan. Sebenarnya kalau tahlil itu sendiri merupakan ungkapan kalimah la ilaha illallah. Yasin juga gitu, surat Yasin membaca salah satu surat dalam Al-Quran. Akan tetapi ini merupakan satu kebiasaan, kebaikan, dan merupakan sesuatu yang masyru' dalam agama. Kita dianjurkan untuk zikir la ilaha illallah, kita dianjurkan untuk membaca surat dalam Al-Quran, termasuk surat Yasin di dalamnya. Akan tetapi ini akan menjadi persoalan tatkala dirutinkan, ini menjadi persoalan. Tatkala ini menjadi satu paket kegiatan yang disebut tahlilan tadi, adalah paket kegiatan yang berisi kumpul. Setelah kumpul-kumpul, kaum muslimin biasanya kaitannya dengan adanya peristiwa meninggalnya seseorang, kumpul untuk berdoa bersama di sana. Dibaca ayat-ayat suci Al-Quran, diantaranya adalah surat Yasin, ada surat-surat yang lainnya, surat Al-Ikhlas, Muawwidzatain, Fatihah, awal surat Baqarah, biasanya Alif Lam Mim 1-5 itu, kemudian ayat kursi, terkadang ditambah dengan 2 ayat akhir surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawat. Ini disampaikan secara berurutan seperti itu, kemudian diakhiri dengan doa. Setelah berdoa biasanya diakhiri dengan acara makan. Inilah paket yang kita sebut dengan tahlilan tadi atau yasinan. Kegiatan ini sudah menjadi tradisi. Kegiatan ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan umat Islam.
terutama di Jawa, di Indonesia ini sudah menjadi sebuah kebiasaan ya, menjadi sebuah tradisi yang dikerjakan turun-temurun dari nenek moyang dulu, dari leluhur kita dulu, ini sudah dikerjakan. Sehingga kita tinggal meneruskan saja. Nah, akan tetapi hal ini akan menjadi persoalan sekarang. Banyak di antara sebagian kaum muslimin ini ada yang sedikit, mohon maaf tanda kutip, menggugat gitu lah. Menggugat ini keabsahan masyru'iyah kegiatan. Jadi apakah ini dibenarkan dalam agama kegiatan-kegiatan seperti ini? Padahal kalau kita merujuk pada konsep dasarnya tahlilan itu sendiri, yaitu mendoakan orang yang sudah meninggal, mendoakan orang lain. Adakah anjuran seperti itu? Sebenarnya anjuran itu banyak sekali. Kita dianjurkan oleh Allah, bahkan oleh Rasulullah SAW untuk mendoakan Muslim yang lain, untuk mendoakan Muslim yang lain. Tatkala Rasulullah habis mengubur jenazah, beliau berdiri. Apa yang disampaikan Rasulullah? Istaghfiru li akhikum. Mintakan ampunan, mohonkan istighfar kepada Allah untuk saudaramu ini yang baru dikubur. Kenapa dimintakan bantuan untuk dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah melanjutkan, fa innahul an yus'al. Tadi saya katakan pertama adalah istaghfiru li akhikum. Yang kedua, saya lupa tadi ada tambahan, wasalus tasbit. Mintakan ketetapan hati. Kemudian alasannya fa innahul an yus'al, karena dia sebentar lagi akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Jadi anjuran sebenarnya di situ dua. Ada yang pertama istighfar, memintakan ampun buat yang meninggal. Yang kedua adalah untuk memintakan ketetapan hati, supaya tetap i'tiqadnya, tetap keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada istilahnya itu di talqin ya. Kalau tradisi kita biasanya ada talqin. Talqin itu mengajari. Nanti kira-kira nanti apa yang ditanyakan oleh malaikat munkar nakir disampaikan dulu, dan itu didengar oleh yang meninggal, bisa mendengar dan memahami, sehingga harapannya dengan diajari seperti itu dia akan mampu setelah didoakan oleh yang hidup ini, dia mampu menjawab dengan baik. Harapannya bisa terbebas, minimal diringankan siksa kuburnya, atau mungkin dibebaskan dari siksa kubur. Jadi poin pertama tadi istighfar, boleh memintakan ampunan, memohonkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang muslim, sesama muslim ini dianjurkan. Kenapa kok dimintakan ampun? Dalam hadis lain Rasulullah SAW menyatakan ya, mal mayyit fi qabri illa kal gharikil mutakawwis. Mayit itu di dalam kuburan bagaikan orang yang tenggelam. Tahu ya kita kondisi orang tenggelam bagaimana? Tatkala orang itu tenggelam, jelas menunggu pertolongan dari orang muslim yang lainnya, menunggu daripada pertolongan orang lain. Jadi di sini yang tadiru dakwatan, menunggu doa min abin, akhin, atau sadiq, minta atau menunggu doa daripada bapaknya, saudaranya, bahkan temannya. Ini sangat-sangat mengharap sekali. Faida talhaquhu ya. Faida lahiqathu, kalau sudah yang namanya doa tadi tersampaikan dari saudaranya, dari kawannya, terus dari orang tuanya, ini doa sudah terkirim, kana ahabba ilaihi min, ya, doa tadi kana ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, lebih dia cintai, lebih dia sukai daripada dunia dan seisinya. Dia lebih membutuhkan doa, dia lebih membutuhkan istighfar kita. Makanya tradisi ini sangat baik sekali. Kita memohonkan ampunan buat orang
orang lain. Karena kondisinya memang mayit itu sangat-sangat memerlukan, bahkan diumpamakan oleh Rasulullah SAW bagaikan orang yang tenggelam di lautan. Kita bisa bayangkan seandainya keluarga kita, ya kan, yang meninggal, kondisinya kayak orang tenggelam tadi. Apakah kita biarkan begitu saja? Apakah kita cuekin tatkala kita melihat di depan mata kita, saudara kita, keluarga kita dalam kondisi tenggelam seperti itu? Ilustrasinya seperti itu. Loh, kalau kita membiarkan begitu saja, salah siapa sampean dulu berbuat jelek? Salah siapa dulu sampean bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Salah siapa sampean melakukan kemungkaran? Sekarang silahkan dinikmati. Nah, kalau kondisi seperti itu aneh gitu loh. Hati kita di mana? Empati kita di mana? Kepedulian kita kepada sesama bagaimana? Kepedulian kita kepada keluarga bagaimana? Nah, sebenarnya permohonan ampun, istighfar yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat bermanfaat buat orang yang sudah meninggal. Ini poin yang melandasi kenapa kita mengadakan yang namanya tradisi tahlil. Intinya bagaimana kita mendoakan sesama muslim, apalagi itu keluarga. Sangat-sangat dianjurkan. Tadi sudah gambarannya begitu gamblang bahwa yang namanya mayit, kondisinya ruh ya, kondisinya mayit ini sudah posisi sangat memprihatinkan, sangat disayangkan. Khususnya bagi mereka yang notabene kurang bekal gitu. Kita yakini dia pelaku maksiat kan gitu. Pelaku maksiat. Makanya ini tolong kita bisa fahami ini. Ini konsep dasar daripada kegiatan yang namanya tahlil itu sendiri. Oleh karena itu, hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini untuk konsep pertama. Ya, yang bisa kita telaah terkait dengan kegiatan yang namanya tahlilan atau yasinan. Baik, penjelasan selengkapnya akan dipaparkan lebih lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Qalbun Salim NTV. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Melanjutkan keterangan yang saya sampaikan tadi pada sesi sebelumnya, sebelum saya menjawab apa yang ditanyakan tadi, bahwa tradisi yang sudah menjadi kebiasaan umat Islam, sebagian besar mayoritas umat Islam ini, meskipun Rasulullah SAW tidak melakukan, itu bukan berarti langsung divonis haram atau terlarang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang saya sampaikan, surat Al-Hasr ayat 7, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul ambil, jadikan pedoman. Apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam silahkan ditinggalkan. Jadi yang dilarang itu adalah yang kita jauhi itu adalah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pelarangannya. Ada pelarangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mujarradut tarak saja, hanya karena Nabi tidak melakukan saja, itu tidak ada konsekuensi hukum sama sekali. Harus ada sandaran-sandarannya. Harus ada cantolan hukumnya dari masing-masing kegiatan itu. Mata acaranya itu apa? Kayak tahlilan contoh. Di situ ada istighfar, memohonkan ampun. Ada enggak cantolan hukumnya? Ternyata ada. Terus baca Al-Quran untuk mayit, ada enggak? Ada. Terus yang lain-lainnya kegiatan sedekah, ada enggak? Ada kaitannya. Selama masing-masing itemnya itu tidak nabrak syariat, ini masih dibenarkan. Sebagaimana apa yang disampaikan Imam Syafi'i
kullu ma lahu mustanad minasyara', segala sesuatu yang ada cantolannya hukum kepada syarak, ada cantolannya ke syarak, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, laisa bid'atin, kata beliau, bukan masuk kategori bid'ah yang sesat, yang terlarang. Walau lam ya'malhu atau ya'mal bihi as-salaf, meskipun ulama salaf tidak melakukannya. Ulama salaf yang mulai zaman Nabi sampai 300 tahun itu, 3 abad pertama. Nah, sehingga dengan kaul dari Imam Syafi'i ini jelas ya, apapun perkara yang baru selama itu masih ada cantolan syaraknya, ada cantolan ke Quran, cantolan ke hadis, masih masuk kategori boleh dikerjakan. Termasuk apa yang kita kerjakan ini, acara tahlil ini secara kegiatan secara utuh masuk kategori tarek. Sementara tarek sendiri, tarek itu adalah perkara yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Tarek itu sendiri hanya karena tidak dikerjakan, itu tidak ada konsekuensi hukumnya. Yang mengandung hukum tatkala isinya apa, kontennya apa saja, acaranya apa saja. Oh ngaji, bacaan Al-Quran, boleh enggak, ada syarat, aturannya ada enggak, anjurannya ada enggak. Nah, sedekah di situ ada enggak, istighfar di situ, sholawat. Kalau memang ada dalilnya berarti masuk kategori mustanad minasyara', berarti nyantol ke syarak, berarti laisa bid'atin, bukan masuk kategori bid'ah yang terlarang, yang sesat itu. Ini Imam Syafi'i, ya, seorang ulama salaf memberikan statement seperti itu. Kalau ada orang sekarang menyatakan atau membantah Imam Syafi'i, ini aneh kadang. Beliau seorang macan, Imam Syafi'i, kita kucing. Ini terus kucing ngeritik macan, ini aneh gitu loh. Ini satu gambaran ya, ulama-ulama yang sekali Imam Syafi'i ini banyak orang yang mengkritik, sementara yang mengkritik ini ibaratnya udah enggak levelnya jauh di bawah Imam Syafi'i. Ini poin yang perlu kita garis bawahi, yaitu terkait dengan perkara yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Untuk lebih detailnya pemirsa bisa melihat atau nonton, menyimak tayangan kami sebelumnya terkait haramkah kita melakukan perkara atau sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, sebagaimana yang ditanyakan tadi, kaitannya dengan manfaat. Ya. Apakah bermanfaat perbuatan orang hidup buat orang yang meninggal? Padahal ini bukan perbuatannya sendiri. Mohon maaf, kadang orang yang menyatakan seperti itu berdalil ya, An-Najm, surat An-Najm disebutkan di situ wa an laisa lil insan illa ma masya'a. Tidaklah seseorang itu mendapatkan atau memperoleh pahala kecuali yang dia usahakan. Padahal di situ tidak menafikan pemberian orang lain. Dia tidak akan memperoleh upah kecuali setelah kerja. Nah, kita coba banding, kita logika. Kita enggak mendapatkan upah kecuali kerja dulu. Padahal apakah dengan kita tidak bekerja sama dengan kita tidak pegang duit, tidak bisa dapat duit? Padahal di situ kadang kita dapat warisan, nggak kerja kan kita, dapat waris, nggak kita usahakan apa-apa, nggak ada usaha apa-apa, moro-moro orang tuanya meninggal langsung kaya dia, padahal dia nggak kerja apa-apa. Nah, ini kondisi-kondisi seperti itu. Belum lagi diberi, ada hibah, ada apa, pemberian orang lain kepada kita. Itu sangat memungkinkan. Padahal itu bukan hasil karya kita. Gitu. Contohnya apa? Yang paling nampak jelas perbuatan orang hidup, manfaat buat orang meninggal. Meskipun bukan pekerjaannya orang mati. Orang yang meninggal itu tidak kerja, tidak apa, tapi dia dapat manfaatnya. Salat jenazah. Salat jenazah ini yang melakukan adalah orang yang hidup. Yang dapat manfaat siapa? Yang hidup dapat manfaat, yang meninggal juga dapat manfaat. Jangan dianggap terus tidak ada manfaatnya, kita ngaji nggak ono kawin. Oh salah, amat sangat disayangkan gitu loh. Dari ini udah kelihatan. Padahal yang sholat siapa? Sholat jenazah orang yang hidup. Yang dapat manfaat orang yang meninggal, dan yang hidup juga dapat. Apalagi sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwa barang siapa yang sholat jenazah itu 3 saf, maka dia mendapatkan pengampunan. Apalagi 100 orang yang menyolati
peluang pengampunan Allah Subhanahu wa taala semakin besar. Apalagi yang nyolati ribuan orang, luar biasa. Ini peluang pengampunan Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Padahal yang melakukan adalah orang hidup. Yang manfaat adalah orang yang meninggal. Ini hati-hati. Ada yang berpendapat bahwa ini nggak bisa, ini kalau bukan amalnya sendiri. Meskipun bukan amalnya sendiri, kadang ada ya cemoohan-cemoohan yang muncul. Ya ini sangat disayangkan gitu. Ketika tidak sependapat ya boleh-boleh saja, tapi jangan sampai ada kalimat-kalimat yang kesannya itu mencemooh. Tatkala dibantah cemoohannya, diterangkan dalil-dalilnya, mereka nggak mau tahu, cuek. Kan aneh, bukan mencari kebenaran berarti kan? Hanya sekedar apa? Ngomong dan hanya sekedar membuat apa ya? Kisruh lah istilahnya. Pantas saja mereka dibantah habis-habisan. Karena ungkapannya, statement-statementnya ini cenderung melecehkan, meremehkan dan lain sebagainya. Mengganggu dan mengusik amaliyah orang lain dan menyalah-nyalahkan amaliyah orang lain, perbuatan orang lain, kegiatan orang lain. Ketika disampaikan dasar-dasarnya, dasar hukumnya, mereka malu sebenarnya. Ternyata apa yang dia tuduhkan keliru, tidak tepat, salah sasaran. Sehingga banyak sekarang yang sudah tampil, alhamdulillah para ulama, para asatidz, kiai, gus-gus ini sudah mulai bangkit untuk memberikan gambaran, pencerahan, pendalilan terkait dengan amalia-amalia yang sudah menjadi tradisi, sehingga umat ini bisa menjadi lebih tenang lagi, tidak kisruh lagi gara-gara ungkapan-ungkapan, statement-statement atau subhat-subhat yang disampaikan. Subhat itu adalah ungkapan yang disampaikan, dilontarkan dalam rangka mengkaburkan fakta, mengkaburkan perkara yang hak. Itu subhatnya. Nah, jadi banyak sekarang subhat dimunculkan. Sehingga umat ini sekilas dengan ungkapan itu bikin bingung umat. Nah, ini tugas kita sekarang menyampaikan, menerangkan mana hakikat yang sebenarnya. Yang realita, faktanya seperti apa. Dalilnya bagaimana disampaikan oleh ulama-ulama. Ya alhamdulillah kesempatan di kajian Qalbun Salim ini para asatidz yang ada di sini menyampaikan fakta-fakta, dalil-dalil terkait dengan amaliyah-amaliyah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ini gambarannya. Namun dalam kegiatan tahlilan ini ada seperti 3 harian, 7 harian, 40 harian dan lain sebagainya. Apakah boleh Ustadz menguruskan hari seperti tersebut? Silakan. Baik, penjelasan akan dilanjutkan setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, kembali dalam acara Qalbun Salim NTV. Penjelasan selanjutnya dilanjutkan oleh Ustadz. Monggo Ustadz. Terkait dengan pertanyaan tadi, bahwa tradisi 3 hari, terus 7 hari, nuju, 40, 100, 1 tahun, bahkan 1000 harinya ini biasanya sudah menjadi satu tradisi ya, sudah menjadi kebiasaan kita. Namun kadangkala ini juga dipersoalkan gitu loh. Tadi sudah yang dipersoalkan pertama, kenapa sih kita melaksanakan kegiatan tahlilan padahal Nabi tidak mengerjakan? Sudah dikasih jawaban, masih tanya lagi kira-kira manfaat enggak perbuatan orang hidup terhadap orang yang meninggal. Itu kan bukan perbuatannya sendiri, sudah disampaikan. Masih tanya lagi, masih ada semacam gugatan-gugatan lagi, karena memang khawatirnya ini motivasinya hiket ya, semacam kedengkian yang muncul, sehingga apapun yang dikerjakan berusaha dicari kelemahannya, kesalahan-kesalahannya dicari sampai detail. Gitu loh. Bahkan ini sampai menentukan harinya. Ini 3 hari, ini 7 hari dan lain sebagainya. Ini dari mana kan gitu.
Kita coba lihat ya. Kita coba lihat sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Rasulullah ya as-sadaqah itu hadiyatun lil mauta. Sedekah itu hadiyatun lil mauta. Yang namanya sedekah itu bagaikan hadiah bagi orang-orang yang meninggal. Jadi ketika kita bersedekah untuk mayit, ini sangat luar biasa, kayak seakan-akan dia menerima hadiah dari kita gitu. As-sadaqah hadiyatun lil mauta. Nah, Rasulullah dawuh seperti ini dikomentari oleh Sayyidina Umar. Siapa yang komentari? Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Beliau menyampaikan as-sadaqah ba'da dafni, sedekah sesudah pemakaman, ya baqa thawabuha ila salasati ayyam. Jadi pahalanya ini kalau nyambung sampai 3 hari. Ya. Jadi ya baqa ila salasati ayyam. Wa fis sabi'ah wa fis salisah ila sabi'ah. Kalau dia sedekahnya sampai 3 hari berarti ya baqa thawabuha ila sab'ati ayyam, sampai 7 hari. Kalau kita sedekahnya sampai 7 hari, ya baqa thawabuha ila khamsatin wa ishrin. Ila khamsa wa ishrin, sampai 25 hari. Kalau kita sedekahnya sampai 25 hari, 25 yang ke-25 ini sampai pahalanya ke 40 ila arba'in. Barang siapa bersedekah di hari ke-40, maka ya baqa thawabuha ila mi'ah, 100. Kalau dia sedekah di 100 hari, maka dia pahalanya akan nyampe ke sana 1 tahun. Kalau dia di setahun itu bersedekah lagi, maka pahalanya nyampe 1000 hari ila alaf. Ini komentar yang disampaikan oleh siapa? Umar ibnul Khattab. Sehingga tradisi sedekah sampai mulai 1 sampai 3, mungkin ada yang sampai 7 dan 40 hari. Cuman kita tradisi 25-nya yang enggak dipakai, langsung 40 ke 100 ke setahun sampai 1000. Ternyata ungkapan ini bukan tradisi Hindu, aneh. Kadang ada yang mengkaitkan dengan agama lain karena saking enggak senangnya sama tahlilan, ini dikait-kaitkan dengan agama lain. Katanya ini tradisinya Hindu, Islam enggak ada. Yang komentar siapa ini? Tadi hadis yang mengomentari hadis Rasulullah as-sadaqah hadiyatun lil mauta siapa? Umar ibnul Khattab. Berarti tradisi sedekah 1 sampai 3, 3 ke 7, 7 sampai 40, 25, 40, 100 setahun, bahkan sampai 1000. Ini bukan tradisinya orang Hindu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini sangat disayangkan. Ini muncul kebencian karena enggak senang sampai apapun dilakukan untuk menyalahkan. Seakan-akan itu tradisinya ini, akhirnya ditambahi man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai perkara orang lain, ibaratnya anggap aja kita menyerupai Hindu, fahuwa minhum, maka dia termasuk bagian, seakan-akan dia jadi orang Hindu. Maksudnya apa? Dosanya gede banget gitu loh. Bahkan bisa jadi kalau terlalu jauh, mungkin bagi mereka ini bisa memurtadkan saja, keluar dari agama Islam. Sangat disayangkan, padahal itu persoalannya tidak sejauh itu gitu loh. Dan yang ironisnya lagi, bahwa tradisi sedekah ini sudah dilakukan oleh siapa? Umar ibnul Khattab. Ungkapannya, bayangkan dari 1 sampai 3, 3 sampai 7, 7 sampai 40, 25 ke 40, 40 ke 100, 100 ke setahun. Ini sangat jelas ya, gamblang dari Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Bahkan ada satu riwayat Al-Ahnaf ya, Ibnu Qais, beliau menyatakan sami'tu Umar yaqul, saya mendengar Umar berkata. Apa yang dikatakan Umar ya? La yadkhulu ahadun min Quraisy, saya
tidak menyatakan bahwa ada yang masuk, maksudnya begini, nggak masuk kepada rumahnya Umar, salah seorang di antara orang Quraisy, kecuali wa ma'ahun nas, kecuali diikuti oleh banyak manusia, banyak orang. Ini Al-Ahnaf bingung, ini maksudnya bagaimana? Umar ngomong tidak akan masuk ke rumah Umar, istilahnya begitu. Seorang Quraisy, tokoh Quraisy, kecuali bersama orang banyak. Ini Al-Ahnaf bingung. Maksudnya bagaimana? Walam yadri ta'wilahu. Enggak tahu maksudnya apa itu. Akhirnya sampai tu'ina Umar. Sampai kejadian peristiwa Umar ditusuk. Umar, peristiwa penusukan terhadap Umar ibnul Khattab, pembunuhan Umar ibnul Khattab, ya, sampai terjadi. Nah, disitulah kemudian fa'amara Suhaiban, Umar menyuruh Suhaib untuk sholat bersama umat selama 3 hari, dan kemudian Emun salah satu ayam kemudian menganjurkan untuk ngasih makan selama 3 hari itu. Nah, kemudian setelah Umar ini meninggal, dikubur, ya, kemudian mereka kumpul-kumpul di rumahnya Umar ini. Di situ sediakan mawaid. Mawaid itu hidangan-hidangan banyak sudah. Akan tetapi fa'amsaku minha. Mereka menahan diri. Saking sedihnya kehilangan Umar itu enggak menyentuh makanan sama sekali. Padahal di situ al-mawaid sudah banyak sekali. Makanannya udah banyak. Namun saat itu umat tidak menyentuh makanan sama sekali. Kemudian datanglah Al-Abbas. Al-Abbas datang menyampaikan. Di situ ketika masuk Al-Abbas ini, ya, beliau mengatakan, ayuhan nas, mata Rasulullah, fa'akalna wa syaribna. Wahai manusia, hai orang-orang, Rasulullah ketika wafat, kami makan, kami minum. Wa mata Abu Bakar, Abu Bakar juga meninggal. Fa'akalna wa syaribna. Kami makan, kemudian juga minum. Ya. Apa terus perintahnya? Kulu hadat ta'am. Sekarang makanlah. Wa madda yadahu, kemudian Al-Abbas mengulurkan tangannya. Wa madda aidin nas. Kemudian orang-orang juga mengikuti makan makanan tersebut. Nah, setelah itu Al-Ahnaf mengatakan fa'araftu ta'wilahu. Disinilah saya tahu maknanya. Oh, ternyata Umar dulu ngomong nggak masuk ke rumahnya Umar seorang tokoh Quraisy kecuali bersama manusia. Tokoh Quraisynya Abbas ini. Kemudian diikuti oleh orang-orang banyak itu tadi. Nah, ini bukti bahwa tradisi makan-makan, adanya makan sudah ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ada di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan di zaman riwayat ini menyatakan zamannya Umar ibnul Khattab juga ada makan dan minum di situ. Makanya sangat disayangkan kalau ada tuduhan-tuduhan mengatakan bahwa ini tidak ada dasar sama sekali. Minimal ini riwayat bisa kita jadikan pegangan, kita bisa jadikan sandaran. Ternyata kegiatan tradisi itu bukan serta-merta ada, dan ternyata pada zaman Umar ibnul Khattab peristiwa makan-makan seperti itu sudah ada, ya kan? Sudah ada. Selanjutnya, dan itu di hari ketiga, ke-7 yang tadi disebutkan oleh Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ini sebagai penjelas bahwa tradisi makannya itu di hari seperti itu diperbolehkan. Ini sampai 3 hari di sini disebutkan. Kalau yang 7 ini ada riwayat Taus, riwayat Taus dalam Al-Hawil Al-Fatawa, Imam As-Suyuti, seorang hafidh, seorang pakar hadis, ini menyampaikan terkait dengan tradisi sedekah sunnatul at'am, memberikan makan itu sab'ata ayyam selama berapa? 7 hari.
Imam Ahmad disebutkan dalam kitab Az-Zuhudnya. Kitab Zuhudnya beliau menyatakan bahwa yang namanya innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Sesungguhnya orang mati itu diuji di kuburannya alhamdulillah selama 7 hari. Ini di riwayat lain Abu Nuaim menyatakan selaras dengan riwayat Taus tadi. Abu Nuaim menyatakan isnadu sahih. Dia meriwayatkan dengan teks yang berbeda tapi maknanya sama. Selaras dengan Imam Taus. Namanya Abu Nuaim. Al-Hafidh Abu Nuaim. Tadi kan Al-Hafidh As-Sayuti. Sekarang Abu Nuaim juga meriwayatkan konten yang sama. Dilanjutkan juga ada lagi Ibnu Hajar. Al-Asqalani fil Fatawa Al-Kubra juga menyatakan isnaduhu sahih. Nah, dengan 3 riwayat Al-Hafidh ini hufat ya. Ibnu Hajar hufat, As-Sayuti hufat, Abu Nuaim juga hufat. Ini para penghafal hadis semua. Kira-kira meriwayatkan perkara yang enggak benar, aneh kan? Terus yang melanggar, yang menentang orang yang enggak ngerti hadis cuman beberapa saja, aneh. Melawan yang sudah hafal ratusan ribu hadis ini kan ya sangat disayangkan lah. Lucu banget gitu loh. Menentang yang sudah ulama yang sudah diakui oleh dunia. Ini gambaran ya terkait dengan apa yang beredar terkait dengan 7 hari. Ternyata riwayat ini sangat bisa dipegang oleh kita. Ya. Cukup ya keterangan dari kami terkait dengan penentuan 3, 7 atau 100 hari sampai setahun sampai 1000. Mas tadi termasuk 1000 harinya. Ya. Baik, penjelasan akan dipaparkan lebih lanjut setelah yang satu ini. Baik pemirsa, kembali lagi pada acara Qalbun Salim NTV. Baik, kami akan melanjutkan pemaparan sebelumnya. Ustaz. Melanjutkan penjelasan terkait dengan menghususkan hari tadi. Ternyata angka 3, angka 7, 40 dan lain sebagainya ini ada gitu loh. Di riwayat-riwayat itu ada disebut di situ. Ya. Bahkan secara khusus yang kaitannya dengan 7 hari ini diriwayatkan oleh Imam Taus. Imam Taus, bahkan Imam Taus ini masuk ada qila sahabi dia. Termasuk kategori sahabat. Berarti kalau sahabat pernah ketemu Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk ulama tabi'in. Kalau ada yang mengatakan ulama tabi'in. Termasuk ulama di era tabi'in. Nah, kemudian diperkuat oleh Abu Nuaim, Al-Hafidh Abu Nuaim. Tadi yang pertama As-Sayuti mengatakan dalam Al-Hawilil Fatawa ini beliau di dalamnya termaktub kitab Zuhud karangan Imam Ahmad Ibnu Hambal. Ini Imam Ahmad yang meriwayatkan. Termasuk ulama pakar hadis, pakar fikih dan lain sebagainya. Ini meriwayatkan kaitannya dengan annal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an ini. Diperkuat yang pertama adalah As-Sayuti, yang kedua dikuatkan Abu Nuaim, Al-Hafidh Abu Nuaim. Ini juga isnadu sahih, beliau mengatakan. Begitu pula Ibnu Hajar dalam Fatwa Al-Kubronya, beliau juga menyatakan isnadu sahih. Berarti tiga hufat ini menyatakan bisa dikategorikan ijma' sahabat. Kalau ijma' sahabat dan ada kemungkinan minimal yang pertama adalah ijma' sahabat, yang kedua adanya kemungkinan bahwa Rasulullah SAW atau minimal sahabat pernah melakukan kegiatan tersebut. Bahkan Imam Sayuti menegaskan inna sunnatal id'am, sesungguhnya kesunahan dalam artian tradisi memberi makan sab'at ayyam selama 7 hari itu ya, balaghani kata beliau nyampe kepada kami inna mustamirratun, sesungguhnya
tradisi it'am selama 7 hari itu, memberikan makan selama 7 hari itu, ya, sunnatal it'am selama sab'ata ayyam selama 7 hari itu, inna mustamirratun, berkelanjutan ilal an kata beliau. Sampai sekarang. Sekarang maksudnya zamannya Imam Sayuti abad ke-10. Berarti mulai zaman sahabat sampai abad 10, bahkan sampai sekarang kita melanjutkan itu. Ya kan? Di Makkah dan Madinah ini terus-terusan. Di Makkah dan Madinah bahkan sampai kita sekarang ini. Ini Imam Sayuti, Al-Hafidh, orang yang hafal ratusan ribu hadis. Ini menyatakan dalam kitab Al-Hawil Fatawa, beliau menyatakan bahwa tradisi it'am, sunnatal it'am sab'ata ayyam itu mentradisi terus menerus, innaha mustamirratun ilal an kata beliau. Berkelanjutan sampai sekarang pada zamannya Imam Suyuti. Bahkan ada lagi Ubaid bin Umair menyatakan al-muslimuna yuftanuna sab'an. Kalau orang Islam itu diuji selama 7 hari. Wal munafikun yuftanuna arba'ina yauman. Kalau orang munafik itu selama 40 hari. Jadi ini banyak digabung dengan riwayat tadi. Memperkuat riwayat Tawus tadi, riwayat Abu Nuaim, riwayat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini semakin jelas bahwa tradisi itu walam yutruk ya mundu zaman sahabah. Jadi kata Imam Suyuti, tidak tradisi memberi makan selama 7 hari itu tidak pernah ditinggal. Mulai mundu ahdi sahabah, pada zaman sahabat sampai ke zamannya Imam Suyuti, abad ke-10. Bahkan kalau kita hidup zaman sekarang ternyata masih ada itu sab'ata ayyam sampai 7 hari. Makanya tradisi ini sebenarnya kalau dikait-kaitkan dengan Hindu dan lain-lain nggak tepat banget gitu loh. Sangat jauh, sangat salah gitu loh. Sangat tidak tepat. Akan tetapi yang sebenarnya ada kondisi ini adalah merupakan tradisi salaf, tradisi sahabat. Dan yang kita kerjakan berarti kita mengikuti siapa? Ulama salaf. Mengikuti Imam Suyuti yang termaktub di dalam kitab Al-Hawil Fatawa tadi, kita berarti mengikuti ulama salaf. Karena di situ yang mengutip adalah Imam Ahmad Ibnu Hambal. Beliau adalah ulama salaf, ya kan? At-Tawus juga ulama salaf, kan gitu. Sehingga apa yang kita kerjakan tidak lepas dari prinsip-prinsip atau kegiatan-kegiatan amaliyah-amal yang dikerjakan oleh ulama salaf. Pantas ya. Mudah-mudahan penjelasan-penjelasan yang terkait dengan penentuan hari, penentuan ini secara detailnya seperti itu. Sebenarnya seandainya kita nggak menggunakan yang memunculkan angka 3 hari, 7 hari, 40 hari dan lain sebagainya. Sebenarnya menggunakan hadis yang secara umum ada. Ada satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu ya'ti Masjid Quba kulla sabtin masyan aw raqiban. Jadi setiap hari Sabtu Rasulullah SAW mendatangi Masjid Quba kulla sabtin, setiap hari Sabtu. Masyan dalam keadaan jalan kaki, aw raqiban atau dalam keadaan berkendara. Menaiki kendaraan. Ya. Wa Abdullah ibnu Umar ini yaf'aluhu. Ibnu Umar juga mengikuti, melakukannya juga, ya. Ini Al-Bukhari yang mengatakan ini, yang mengatakan riwayat Al-Bukhari. Kemudian dalam Fathul Bari sebagai penjelas dari hadis ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan, beliau menyatakan bahwa ya hadis ini ada dilalah, ada petunjuk, annalil hadis ya, dilalatun, petunjuk apa? Dilalatun anna tahsisal ayyam bil a'malis salihah, yaitu menghususkan
hari ya, dengan hadis tadi yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu tiap Sabtu ke Masjid Quba, ini diambil petunjuk, ada dilalah di situ. Ada petunjuk yang bisa diambil bahwa menentukan tahsisul ayyam, menghususkan hari-hari ya, bil a'mal as-salihah, dengan amal soleh, dengan amal-amal soleh. Kita menentukan hari, kemudian hari tersebut diisi dengan amal soleh. Kemudian wal mudawamah ala dalik. Kemudian dilakukan terus-menerus secara rutin. Menjadi tradisi. Ini apa yang disampaikan oleh siapa? Ibnu Hajar al-Asqalani. Pensyarah hadis dalam Fathul Bari, syarah Sahihul Bukhari. Beliau menyatakan bahwa menentukan hari diisi dengan amal soleh tertentu, kemudian menjadi tradisi, dilakukan terus-menerus. Contoh, tiap hari Jumat kita baca, menentukan hari dulu, harinya hari Jumat. Tiap ba'da maghrib waktunya, diisi amal soleh apa? Baca surat Yasin, menentukan setiap seperti itu. Tiap malam Jumat saya membaca surat Yasin. Ya, saya setiap Jumat membaca surat Yasin. Ya. Ini diperbolehkan menurut Ibnu Hajar al-Asqalani berdasarkan dilalah petunjuk yang diambil dari hadis tadi. Seperti kita setelah orang meninggal 3 hari. Kita tentukan hari 1, 2, 3 sampai 7 hari diisi apa? Membaca Al-Qur'an, membaca sholawat, membaca zikir-zikir, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar si mayit diampuni oleh Allah, kemudian ada sedekah di situ untuk mayit. Makan-makan di situ. Ya, ini tradisi. Menentukan harinya sampai 7 hari, kemudian diisi amal soleh di situ. Berupa baca Al-Qur'an, zikir, istighfar, sholawat, kemudian sedekah. Amal solehnya seperti itu. Ini dibenarkan berdasarkan hadis ini. Berdasarkan dilalah yang diambil oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Berarti menentukan hari, itu 40 harinya bisa menggunakan dalil ini. Semua amaliyah yang kita kerjakan, Rojab boleh, menentukan setiap tanggal sekian Rojab. Atau Ahad Pon, kita ngadakan taklim. Itu diperbolehkan. Menentukan hari dan diisi dengan amal soleh. Menentukan hari diisi dengan amal soleh. Setiap hari raya, setelah 7 hari kita adakan halal bihalal. Setiap 7 hari setelah hari raya kita adakan acaranya halal bihalal. Selama acaranya tidak menyimpang, isinya tidak menyimpang dengan syarak, maka itu masih dibenarkan menurut Ibnu Hajar al-Asqalani sebagai penjelas dari hadis tadi itu. Ini sudah gamblang bahwa kita di dalam menentukan tahsisul ayyam bil a'malis shalihah wal mudawamah ala dalik tidak apa-apa. Kita mengkhususkan waktu diisi dengan amal soleh apapun, kemudian kita rutinkan, tidak ada persoalan. Dibenarkan oleh syara. Itu gambaran penjelasan terkait dengan bagaimana kita diperbolehkannya menentukan waktu untuk ibadah tertentu. Monggo. Terima kasih atas penjelasannya Ustadz. Baik, bisa kita tarik kesimpulan bahwa kegiatan tahlilan dan yasinan sejatinya dibenarkan oleh syara sesuai dalil yang dipaparkan sebelumnya. Sekian acara Qalbun Salim hari ini. Tunggu episode selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.